Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadil Azrul, 17 IKM 25F 1043. Saya Arif bin Rahman, 07 DKM 25F 1058. Dan saya Muhammad Haikal Abidudin bin Ayub, 07 DKM 25F 1064. Kami mendapat soalan 10, yaitu Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 2n 32, yang B 60x tambah 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 3. So kita akan buat soalan A dulu, yang soalan first, Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 32. So kita langkah first, kita mesti cari terbitan pertama, iaitu dy dx sama dengan kuasa 2 ni kita darab dengan 2, jadi 4x. 32 konstan, jadi kita dah payah salin, jadi dia punya dy dx sama dengan 4x. Langkah kedua, kita cari titik pegun. Dy dx sama dengan kosong, formular. Jadi kita tinggal masukkan je dalam tu, kosong sama dengan, kita ambil yang ni dy dx 4x. Yes, betul. Lepas tu kita pindah ya, 4 pindah ke sebelah, jadi bahagi, sebab ni darab. Kosong bahagi 4 sama dengan x, dapat x sama dengan kosong. So lepas tu kita akan cari y, so kita dapat x. Kalau kita mau cari y, kita pakai yang first, yang soalan first kita dapat tadi, masukkan yang kita dapat x ni, y sama dengan 2, kita tukar x tu menjadi kosong. Okey, jawapannya negatif 32. Y sama dengan negatif 32. Jadi poin yang kita dapat ialah x sama dengan kosong, y sama dengan negatif 32. Jadi kita salin saja 32. So dy dx yang tadi kita salin je balik untuk kita mencari poinnya, sama ada minimum ataupun maksimum. Dy dx sama dengan 4x. So dy dx ni kita ambil untuk kita mencari poin. Oleh itu 4 lebih besar daripada kosong, bermakna kita punya poin sekarang ni ialah minimum point. So poin kita kosong negatif 32 ialah minimum point. Lepas kita dapat minimum point ni, kita salin je balik yang soalan tadi, kita masukkan ni. Yes. So kita tinggal masukkan poin yang kosong per negatif 32 ni ke dalam jadual ni. Jadi kita ambil je angka apa-apa supaya memudahkan kita untuk mencari kita punya graf. 1, 2. Okay, kita tukar yang soalan ni menjadi x tu tukar kepada kita punya poin yang kita masukkan x ni. Okay, so okay, settle. So kami punya graf ialah ini. Okey, untuk soalan B pula, saya salin soalan. Okey, jadi untuk memudahkan kita susun dulu lah dia, supaya senang. Okey, seterusnya kita buat dia punya dy dx tu. Jadi tulis dx dengan 3 darab
itu 342 2 itu Oke, jadi ini dia punya dy dx. Seterusnya kita mesti cari stationary point. Jadi kalau mau senang, kita boleh buat guna calculator, yaitu dengan menggunakan equation. Kita masukkan E plus B 6 dan C 60. Jadi jawapan X sudah kita dapat, yaitu X yang pertama negatif 2, terusnya X yang kedua sama dengan 2.5 per 2. Oke, sekarang kita mau cari titik Y. Jadi kalau mau cari titik Y, kita harus masuk nomor X itu di tempat pertama tadi, sama begini. Kita masukkan nilai X yang pertama, dan kita kira hasilnya. Oke, jadi hasil dari semua ini adalah negatif 76. Jadi poin yang pertama yaitu X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 76. Seterusnya kita cari lagi poin yang kedua menggunakan jumlah X kedua, yaitu 5/2 yang tadi. Jadi jawaban dia adalah 106.25. Jadi titik kedua yaitu X sama dengan 5/2 dan Y adalah 106.25. Ini kita jadi perpuluhan jadi 2.5. Oke, seterusnya kita akan menggunakan second derivative untuk menentukan titik maksimum dan minimum. Jadi kita buat dulu tambah 4 dan tambah 6. Oke. Jadi kita akan memasukkan poin angka X1 dan X2. Negatif 24. Kita masukkan poin yang pertama yaitu negatif 2. Sama dengan. Oke, jadi jawabannya adalah 54. Dia lebih besar daripada X, daripada 0, berarti dia adalah minimum point. Seterusnya kita uji X kedua yaitu 2.5. Kita masukkan nilai 2.5. Jadi jawabannya adalah negatif 54. Iya. Oke, jadi jawabannya negatif 54. Dia lebih kurang dari 0, berarti adalah maksimum point. Oke, seterusnya untuk membuat graf kita harus ada titik. Jadi saya masukkan dulu di jadwal ini untuk
mencari titik. Kita letak nomor random dulu dan mencari Y. Seterusnya kita masukkan nomor baru ini ke persamaan yang dalam soalan. Jadi jawabannya adalah 315. Seterusnya kita cari untuk di poin di nomor baru di minimum point. Kita kira ini semua jawabannya adalah negatif 45. Jadi sekarang kita sudah boleh buat graf dan inilah bentuk graf kami. Jadi untuk contoh saja, kita akan melihat fungsi differentiation dalam bidang pencitraan. Jadi fungsi yang pertama ialah untuk kita menentukan nilai maksimum dan minimum dalam sesuatu reka bentuk. Yang kedua, kita mengira kadar perubahan seperti pencitraan dan laju. Yang ketiga, mengoptimalkan kos dan peruntungan. Dan yang terakhir, analisis sistem elektrik dan elektrikal.